Chapter 1351. Wajah lelaki tua itu memerah saat menyebutkan Jiang Tong dan Jiang Yu. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas. Jiang Chen, aku sudah mengecewakanmu. Aku tidak merawat mereka dengan cukup baik. Apa yang terjadi pada mereka? Jiang Chen memucat. Responnya adalah pukulan ke dadanya. Dia sudah dekat dengan keluarga pamannya sejak muda. Meskipun dia hanya sepupu dari pihak ayah dengan Jiang Yu, mereka sedekat saudara lelaki sejati. Hatinya dingin ketika mendengar kata-kata tuan tua itu. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada paman dan sepupunya? Tuan tua, apakah mereka pergi? Tuan muda bertanya dengan pahit di mulutnya. Hilang. Tidak, tidak. Orang tua itu menjadi bijaksana. Dia sedang mempertimbangkan cara terbaik untuk menjelaskan, tampaknya. Sebaliknya, kupikir mereka baik-baik saja. Apa maksudmu? Kemungkinan. Jiang Chen agak bingung. Itu terjadi seperti ini. Ketika aku memimpin kelompok pertama dari Precious Tree Sect, kami membawa serta paman dan sepupu kamu. Great Scarlet belum menyerang Myriad Domain, jadi perjalanan kami relatif damai. Kami meninggalkan Myriad Domain ke Phoenix Cry Lower Region. Ini adalah tempat yang relatif terpencil, jadi kami pikir kami akan menemukan kedamaian di sana. Kami ingin menemukan tempat yang bagus untuk menjalani hari-hari kami dalam persembunyian, tetapi suatu hari, kami bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berburu, adalah seorang gadis di antara para pemburu yang sangat tertarik dengan sepupu kamu, Jiang Yu. Dia terus mengganggunya hari itu. Bukankah itu hal yang baik bagi Jiang Yu untuk menarik minat seorang gadis? Jiang Chen menemukan dirinya lebih berkabut dari sebelumnya. Aku memikirkannya sebentar setelah itu. Gadis itu mungkin melakukan itu karena dia sangat tertarik pada Jiang Yu dan ingin menarik perhatiannya. Atau haruskah aku katakan, perhatiannya tertarik padanya. Setelah perburuan, gadis itu mengirim kelompok untuk menculik sepupu dan pamanmu. Aku mengejar, tetapi mereka jauh lebih kuat dariku. Bahkan orang normal di antara mereka hanya sedikit lebih lemah dariku, dan pemimpin mereka secara signifikan lebih kuat. Pria tua itu menghela nafas. Kemampuan aku terlalu terbatas untuk melindungi mereka. Nada suaranya penuh menyalahkan diri sendiri. Tuan tua mengejar mereka cukup lama. Ada juga beberapa pertempuran kecil, sela Tang Hong. Dia harus mundur setelah beberapa luka. Jiang Chen terdiam, menceritakan kembali lelaki tua itu menggambarkan kejadian yang agak tidak masuk akal. Tuan tua itu tidak bisa disalahkan. Sepupunya adalah pria yang tampan. Jelas benar bahwa dia merupakan ancaman besar bagi hati gadis manapun. Namun, keingintahuan gadis itu juga mengejutkan. Apakah dia benar-benar menculik dua orang hanya untuk memuaskan minat yang lewat? Tampaknya itu terlalu luar biasa untuk diucapkan. Tindakan seperti itu bukan pelanggaran hukum. Gadis itu pasti sejenis darah biru istimewa. Baik pria maupun wanita dari faksi-faksi terkemuka atau rumah-rumah lebih suka menggunakan dominasi yang tidak terkendali dalam kehidupan sehari-hari. Phoenix Cry Lower Region, apakah kamu tahu tempat itu, kakakmu? Tentu, tapi aku belum pernah ke sana. Banyak pembudidaya berkeliaran memilih untuk menghindari tanah yang begitu jauh. Kecuali jika sumber daya yang luar biasa muncul di sana, atau mungkin suatu wilayah rahasia terbuka, para pembudidaya yang kuat umumnya tidak pergi ke daerah yang lebih rendah atas kemauan mereka sendiri. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Sudah 10 tahun sejak pria tua itu menarik diri dari dunia. Siapa yang tahu apa yang terjadi selama waktu itu? Tuan tua, apakah kamu menemukan sesuatu tentang asal-usul gadis itu selama dekade terakhir? Jiang Chen bertanya lagi. Kami belum berada di Phoenix Cry sama sekali dalam 10 tahun terakhir, desah Ye Chonglou. Setelah perselingkuhan dengan Jiang Yu, bawahan gadis itu memperingatkan kita bahwa kita semua akan mati jika kita muncul di sana lagi. Pria tua itu tidak takut mati, tetapi dia juga tidak akan berjalan lurus ke rahangnya. Jika dia tidak tahu faksi apa yang dia hadapi, mencari petunjuk menjadi agak sulit. Tunggu, aku ingat sesuatu. Gadis itu dan para peladang yang dia miliki bersamanya, ada lencana di topi bulu musang mereka. Lord Master Ye Chonglou mengingat detail kunci dan menggambar kesan samar-samar tentang apa yang tampak. Seharusnya seperti itu. Aku menganggap itu terkait dengan fraksi dia berasal. Jiang Chen melirik lencana, lalu mengangguk pada dirinya sendiri. Bahkan petunjuk kecil membuat segalanya lebih mudah. Phoenix Cry hanya wilayah yang lebih rendah di penghujung hari. Tidak semua wilayah yang lebih rendah memiliki kelemahan seperti Myriad Domain dulu,
tetapi jumlah ahli yang kuat dibatasi oleh statusnya. Sangat mungkin bahwa gadis itu berasal dari latar belakang yang menonjol di Phoenix Cry. Tidak mungkin dia akan menculik orang dengan berani. Sembrono tanpa sponsor biasanya jarang terjadi dan berumur pendek. Namun, tuan muda itu tidak terburu-buru untuk mencari. Sudah 10 tahun dan beberapa hari atau bulan lagi tidak akan sakit. Tuan tua, Tang tua, apakah kamu punya rencana setelah kembali? Tanya Jiang Chen. Tang Hong menggaruk kepalanya dengan kosong. Dia adalah seorang pria yang fokus pada kultivasi dan sedikit lainnya. Dia tidak punya banyak ruang untuk mempertimbangkan hal-hal yang jauh seperti rencana masa depan. Apakah kamu punya ide, tuan tua? Jiang Chen sangat menghormati Ye Chonglou. Pria tua itu tidak bisa disalahkan atas kesulitan Jiang Yu. Kekuatannya membatasi apa yang bisa dia lakukan dalam situasi yang tidak terduga itu. Aku pikir aku bisa menjalani usia tua aku di Precious Tree Sect, tetapi aku menganggap itu sebagian besar hancur sekarang. Tidak banyak yang bisa kembali. Bertemu Dan Fei di sini adalah kejutan yang menyenangkan. Aku pikir aku akan pergi kemana dia pergi. Petik 2. Datanglah ke Velurium Capital, kalau begitu. Jiang Chen membuat keputusan untuk mereka dengan pukulan telak. Sekte pohon berharga masih ada dalam arti, Tuan. Sayangnya, sekelompok pembudidaya berkeliaran telah cukup banyak menghancurkannya. Kerusakannya sulit untuk diperbaiki, dan jujur, aku tidak melihat banyak masalah. Dan Fei tidak memiliki perasaan yang mendalam untuk Precious Tree Sect. Namun, lelaki tua itu berpikir berbeda. Dia menggelengkan kepalanya mendengar komentar Dan Fei. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Terlepas dari seberapa hancurnya itu, tempat itu adalah tempat asal kami. Bahkan jika Precious Tree Sect tidak lagi, selama pohon Precious of Rosy Dawn hidup, itu dapat dibangun kembali di mana saja. Petik 2. Jiang Chen menyetujui sikap orang tua itu. Betul, pohon berharga adalah harta yang membawa warisan. Sekte pohon berharga dapat dibangun kembali di tempat lain, tetapi tidak tanpa pohon itu. Petik 2. Pohon berharga tidak terlalu luar biasa bagi seorang pria setinggi Jiang Chen saat ini. Akan tetapi, menurut warisan, nilai itu tidak terbantahkan. Lebih penting lagi, terobosan Jiang Chen di bawahnya kerana asal telah membangkitkan fenomena alam yang mengesankan. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap tanaman itu. Reuni dengan dua kenalan masa lalu memberi energi pada pemuda itu. Setelah beberapa waktu, berita datang dari Great Scarlet bahwa 3 sekte mereka telah memasuki peperangan berkepanjangan satu sama lain. Kekacauan di wilayah itu telah mencapai titik didih. Menghimpun para ahli, Jiang Chen menyatakan bahwa ia secara resmi melakukan intervensi dalam urusan kawasan. Mereka bersiap untuk mengambil alih Great Scarlet kapan saja. Ketika angin ini keluar, ada reaksi besar lainnya dari wilayah manusia. Faksi-faksi yang biasanya antagonis terhadap kota sangat terkejut. Sayangnya, ibu kota Velurium hari ini terbakar seterang matahari siang. Plus, Jiang Chen memiliki dendam dengan Great Scarlet di tempat pertama. Yang paling mengejutkan dunia luar adalah sikap ramah dari sebagian besar penduduk di kawasan itu. Dengan penggulingan Haoxian, wilayah tersebut membutuhkan kekuatan yang bisa mendominasi dan menyatukan seluruh wilayah. Anarki yang disebabkan oleh pertempuran sehari-hari yang berhubungan dengan perebutan kekuasaan terlalu berat bagi masyarakat awam. Urutan pertama urusan dalam intervensi Jiang Chen adalah untuk mengambil 3 sekte besar di kawasan itu. Dia tidak perlu memusnahkan jumlah mereka, karena pangkat mereka sudah habis oleh konflik sebelumnya. Penggerusan sekte-sektenya membuat mereka menurut kehendaknya. Segera setelah ini, Jiang Chen mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Velurium Capital sementara mengambil alih Great Mid Scarlet Mid Region. Alasan yang dia berikan adalah bahwa dia ingin memastikan integritas dan kesejahteraannya. Ketika dia melakukannya, seluruh wilayah manusia menyadari bahwa masa lalu Scarlet besar adalah sepenuhnya sejarah. Sejak saat ini dan seterusnya, wilayah tersebut memiliki tanda Jiang Chen yang tak terhapuskan di atasnya. Meskipun kadang-kadang ada suara perbedaan pendapat, tidak ada yang secara terang-terangan menentangnya. Velurium Capital berada di puncak ketenarannya. Siapapun yang membuat mereka marah akan mengalami kemalangan tertentu. Bahkan Pilvire City tetap diam-diam setelah kehilangan berulang kali. Tidak ada proklamasi keras yang biasa dari oposisi. Jiang Chen menemukan ini sangat aneh. Pilvire melihat Velurium sebagai musuh bebuyutannya, kota membencinya sampai habis.
Ini terutama benar setelah penghancuran dua ahli Kaisar Agung mereka baru-baru ini. Diam dari mereka hanya bisa menyembunyikan persekongkolan yang menggerakkan. Tenang sebelum badai, seolah-olah. Jiang Chen tidak berani lengah. Setelah mengerahkan kendali penuh atas Great Scarlet, ia menyerahkan kendali wilayah itu kepada Kaisar Phasea. Percayakan tanggung jawab yang berat ini menyanjung Kaisar. Seiring berlalunya waktu, hal-hal di Great Scarlet mulai berdetak ke atas sekali lagi di bawah penerapan paksaan dan pahala simultan Jiang Chen. Semuanya berjalan sesuai rencana dengan sengaja dan terukur. Suatu hari, Jiang Chen mengumpulkan Kaisar Besar yang berkeliaran bersama. Teman-temanku, situasi di Myriad dan Great Scarlet telah tenang untuk saat ini. Aku yakin kamu merasa banyak dikurung setelah menghabiskan waktu di sini di Regal Pil Palace. Hari ini, kami kembali ke Velurium Capital. Haruskah kita mempersiapkan sedikit sebelum berangkat? Petik 2. Semua Kaisar Besar sangat gembira ketika mereka mendengar ini. Mereka telah menunggu hari ini cukup lama. Jiang Chen kembali ke Velurium Capital secara rahasia. Kaisar Peerless tetap berada di istana, memberikan gengsi untuk membantu kepala istana dan Qi. Kaisar Phasea tetap berada di Great Scarlet untuk lebih menstabilkan wilayah tersebut. Jiang Chen membawa saudara-saudara Jiao bersamanya. Setelah mereka kembali ke Velurium Capital, Tuan Muda mengajukan Kaisar Besar yang berkeliaran. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan memberitahu mereka sebanyak mungkin. Para Kaisar Besar tidak terburu-buru. Mereka akhirnya kembali ke Velurium Capital, setelah semua. Chapter 1352. Urutan bisnis pertama Jiang Chen setelah kembali ke Velurium adalah kunjungan mendesak ke Plum Score Retreat. Melihat putrinya tidak bisa datang terlalu cepat, suasana dan Fei sekembalinya adalah kutub terpisah dari ketika dia pergi. Kebingungan dan ketidakberdayaan telah digantikan oleh kepuasan dan kepuasan. Semua kekhawatiran yang menggerogoti dirinya telah tersapu. Putrinya yang diadopsi Kaisar Pifau dan Tuan Muda adalah teman lama dari Myriad Domain yang mengecam penduduk gunung. Mereka menghela nafas pada tikungan dan tikungan yang aneh. Secret Pifau Mountain, tampaknya, berbagi ikatan yang tak terpisahkan dengan Myriad Domain. Tuan Muda berasal dari Myriad Domain. Begitu juga dengan Nona Danner. Mereka berdua bahkan memiliki seorang putri bersama. Bahkan pengikut Tuan Muda terkejut, untuk mengatakan apa-apa tentang orang lain. Goyu Timur akhir-akhir ini berada dalam suasana gembira, berkat kedatangan keponakannya, Eastern Ziruo. Tetapi dia merasa gelisah ketika dia mengetahui bahwa putri adopsi Kaisar Pifau dan Dan Fei yang dia temui di Sky Laurel adalah satu dan sama. Dia dan Dan Fei pernah bertengkar di masa lalu. Hubungan mereka bukan hubungan yang tidak bisa didamaikan, tapi dia tidak bisa menyangkal sedikitpun kebencian yang masih ada. Goyo sudah sejak lama melepaskan harapan yang pernah dipegangnya tentang Jiang Chen karena dia mulai menyadari jurang antara dirinya dan Huang. Dia mengerti betapa jauhnya mimpi itu, dan malah membenamkan dirinya dalam perannya sebagai pelayan di kediaman Tuan Muda. Tentu saja, tempat Jiang Chen di dalam hatinya tak tergoyahkan seperti sebelumnya. Dia adalah imannya, dia tidak akan menolak permintaan darinya. Bibi, apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak bahagia? Ziruo Timur telah menjalani kehidupan terpencil di Kerajaan Timur dan hampir tidak pernah berurusan dengan dunia luar. Karakternya semurni anak berusia 12 tahun. Dia bisa merasakan suasana hati Goyu, tetapi tidak tahu alasan di baliknya. Goyu menenangkan diri, meremas senyum, dan membelai wajah cantik keponakannya. Aku baik-baik saja, Ziruo, apakah kamu ingat? Aku dulu memaksa kamu untuk berlatih seni bela diri setiap hari untuk meningkatkan kesehatan kamu. Pada akhirnya, aku hampir menyakitimu. Apakah kamu membenci aku untuk itu? Petik 2. Bibi, mengapa aku membencimu? Baflemen polos di wajah Ziruo. Kamu melakukannya demi aku. Rasa bersalah dan kasih sayang Goyu semakin dalam ketika dia melihat keponakannya berbaik hati seperti sebelumnya. Ziruo, aku egois meninggalkanmu. Aku hanya bisa membayangkan betapa membosankannya itu hidup sendirian di kedalaman istana. Seperti halaman kosong, keponakannya tidak bersalah seperti 10 tahun yang lalu. Bibi, kadang-kadang sedikit membosankan. Aku sangat merindukanmu, dan ayah, dan kakak lelaki Jiang Chen. Kalian bertiga adalah satu-satunya yang baik padaku di seluruh dunia. Ziruo menjadi sedikit murung ketika dia memikirkan ayahnya yang sudah meninggal. Kadang-kadang, aku berbicara dengan bunga dan pohon,
berpura-pura mereka adalah kamu, atau ayah, atau kakak laki-laki Jiang Chen. Hati Gou Yu sakit untuk keponakannya. Betapa sepi rasanya hanya memiliki bunga dan pohon sebagai teman selama 10 tahun. Ziruo tampaknya menikmati kekayaan yang tak terhitung sebagai seorang putri, tetapi dia menjalani kehidupan sebagai tahanan. Retret Plum Score tetap setenang dan seindah biasanya, surga yang terpisah dari dunia luar. Alih-alih vulgar, menyolok duniawi, salju sepanjang tahun memberinya pesona dunia lain. Kakak Chen, apakah kamu bertemu Nianer ketika kamu datang ke sini sebelumnya? Berdiri di pintu masuk, dan Fei menatap mulut lembah, harapan mendesak bersinar di matanya yang anggun. Aku datang sekali untuk mengunjungi Plum Score Monarch. Nianer memiliki gunung yang ia sebut Waiti, Raja Wali Salju yang sangat ganas. Tapi itu sangat patuh setelah dia menjinakkannya. Semuanya masih terasa seperti mimpi bagi Jiang Chen. Gadis kecil yang cantik seperti bunga yang entah bagaimana merasa begitu akrab dengannya, seorang anak yang merasa tertarik padanya, adalah putrinya sendiri. Kicauan, 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 kicauan. Tangisan tajam tiba-tiba menembus langit yang tenang, untuk kesenangan Jiang Chen dan Dan Fei. Dia di sini, keduanya bertukar pandangan penuh kegembiraan. Dengan kepakan sayap yang besar, kilatan putih jatuh ke lembah seperti sambaran petir, menyapu embusan angin yang mengamuk di belakangnya. Itu mendarat tidak jauh di depan Jiang Chen dan Dan Fei. Sebuah wajah seindah boneka porselen, kulitnya begitu halus sehingga semilir angin akan meninggalkan bekas, dan mata penuh dengan kehidupan. Nianer masih sama cantiknya dengan yang diingat oleh Jiang Chen, tapi dia bertambah beberapa sentimeter di tahun-tahun ketika dia belum melihatnya. Nianer, Dan Fei tidak bisa lagi menekan emosinya sendiri. Rasa bersalah dan kerinduan yang dia rasakan selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul di dadanya. Di telepon, Nianer mengalihkan pandangannya yang bersemangat ke arah mereka. Plum Score Monarch menyuruhnya pergi sendiri ke mulut lembah setelah kembali. Beberapa orang menunggu di sana untuknya. Dia sudah mencoba menebak siapa orang itu. Matanya bersinar dengan kepolosan segar yang unik untuk usianya. Tatapannya yang murni mendarat di Dan Fei. Sekilas dia membeku, ingatannya sepertinya mengatakan sesuatu padanya. Ikatan sedalam tulang antara kerabat darah membuat matanya memerah. Mama, perasaan Dan Fei memancar keluar seperti banjir melalui tanggul yang rusak. Dia berlari ke depan dan memegangi putrinya dengan erat. Nianer, itu ibu, itu ibu. Aku sangat merindukanmu, cinta keibuan, terakumulasi selama bertahun-tahun, menyembur keluar darinya. Nian meneteskan air mata kebahagiaan saat dia menangis seperti anak yang dirugikan. Bu, Nian merindukanmu setiap hari. Bu Huho, dia adalah seorang anak berusia 10 tahun yang akhirnya melihat ibunya setelah lama berpisah. Emosinya meletus ketika dia menikmati kehangatan tiba-tiba ibu tercinta yang dia lewatkan siang dan malam. Ibu dan anak saling berpelukan untuk waktu yang lama. Dan Fei akhirnya menangkupkan pipi Nianer dengan tangannya yang lembut, dengan cermat mengamati putrinya, mengukir setiap garis wajah anak itu ke dalam benaknya. Nianer, apakah kamu menyalahkan aku karena tidak berperasaan? Nianer menggelengkan kepalanya. Nianer tahu kamu melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Mata Dan Fei memerah lagi. Dia memeluk putrinya dengan janji. Nianer, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Tak pernah. Nian membeku. Bu, kamu membawaku pergi. Iya nih, tapi aku bukan satu-satunya yang membawamu pergi. Lihat, lihat siapa lagi yang ada di sana. Dan Fei menunjuk Jiang Chen. Tuan Muda Zen, gadis kecil itu langsung mengenalinya. Dia pernah bertemu dengannya ketika dia berusia sekitar 6 tahun. Dia meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia tahu dia adalah kakak laki-laki paling kuat di Gunung Pifo Suci, jenius yang paling menonjol. Dia selalu menjadi idolanya. Jiang Chen mendekati mereka dengan senyum tak disengaja. Dan Fei serius. Nianer, biarkan ibu secara resmi memperkenalkan dia kepadamu. Dia tidak dipanggil Tuan Muda Zen. Nama aslinya adalah Jiang Chen, dan dia juga ayahmu. Petik 2. Nian berkedip, bibirnya cemberut. Ibu, apakah kamu dengan Tuan Muda Zen? Aku hanya menganggap Tuan Muda Zen sebagai kakak, bukan? Dan Fei menjadi cemas ketika dia menyadari kesalahpahaman putrinya. Gadis kecil itu berpikir ibunya dan Jiang Chen berselingkuh, bahwa Jiang Chen akan menjadi ayah tirinya. Nianer, dengarkan aku, dia ayahmu, dia yang ibumu cari selama ini. Petik 2. Nian bingung untuk kata-kata.
Sepasang mata indah dan murni itu menatap Jiang Chen. Ayah, Tuan Muda Zen, apakah kamu benar-benar ayah Nianer? Petik 2. Jiang Chen menghela nafas lembut. Tidak ada yang diinginkannya selain memeluk dan menghargainya. Nianer, aku ayahmu. Hanya saja, baik aku maupun ibumu tidak tahu bahwa kami berdua berada di Gunung Pifau Suci. Aku tidak pernah tahu sebelumnya bahwa aku memiliki seorang putri yang cantik dan menggemaskan. Katakan pada ayah, apakah kamu ingin aku menjadi ayahmu? Petik 2. Nianer memiringkan kepalanya ke samping dan mengangguk setelah beberapa pertimbangan. Ya, Jiang Chen berseri-seri dengan gembira. Besar, Nianer, ikut dengan ayah. Kami tidak akan kembali ke retret Plumscore di masa mendatang. Kami akan tinggal di kediaman Tuan Muda sebagai gantinya. Apakah kamu menginginkan itu? Petik 2. Apakah ibu ikut dengan kita? Gadis kecil itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Kami adalah keluarga. Tentu saja kita harus bersama. Ayo pergi, Jiang Chen berjanji dengan anggukan. Nianer langsung bersorak. Dia berlari untuk memberi Dan Fei ciuman keras di pipi, lalu berlari untuk menamparkan kening Jiang Chen dengan keras. Dia memegang tangan ibunya di sebelah kiri dan tangan ayahnya di sebelah kanan, dengan gembira melompat di salju. Waiti, apakah kamu mendengar? Nianer memiliki ibu dan ayah sekarang. Petik 2. Orang tua akan selalu menjadi tokoh terpenting dalam kehidupan anak. Nianer selalu menjadi gadis yang baik selama dia tinggal di retret Plumscore, tetapi adalah sifat seorang anak kecil yang merindukan orang tuanya. Sekarang, setelah ayahnya dan ibunya membawanya pergi dan tidak pernah meninggalkannya lagi, dia ingin berbagi kegembiraannya dengan seluruh dunia. Waiti berkicau, mungkin karena cemburu, atau mungkin karena bahagia baginya. Jiang Chen membawa mereka kembali ke kediaman Tuan Muda. Gou Yu memiliki pemahaman yang kuat pada emosinya sekarang dan telah mengubur melankolisnya jauh di dalam hatinya, siap untuk menyambut Nyonya Muda. Ekspresi Dan Fei berkedip ketika dia melihat Gou Yu dari jauh. Semua kenangan masa lalunya muncul kembali. Namun, sekarang 10 tahun lebih dewasa, dia tidak lagi berperang seperti dulu. Sebaliknya, dia memeluk Gou Yu dan memeluknya dengan tulus. Saudari tetua Gou Yu, untuk mengira kita tidak pernah bertemu muka meskipun kita begitu dekat di sini di Gunung Merak Suci. Kamu telah tumbuh lebih cantik. Petik 2. Dia menghujani Gou Yu dengan penuh kasih sayang. Dia sangat menyadari pertengkaran mereka di masa lalu tidak lebih dari kenakalan kaum muda. Keduanya adalah wanita dewasa sekarang. Dia secara alami tidak akan menyimpan dendam atas pertengkaran sepele. Chapter 1353. Dengan perubahan sikapnya, Dan Fei langsung mendapatkan penerimaan tulus dari para penjaga dan pengikut Jiang Chen, terutama ketika semua orang tahu dia mengorbankan kebajikannya untuk membantunya di saat dibutuhkan. Setelah dia mengetahui kehamilannya, dia membuat keputusan tegas untuk meninggalkan Sky Laurel agar tidak memengaruhinya. Akibatnya, dia mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya selama pengembaraannya. Sister Gou Yu, aku dulu adalah gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Maafkan aku jika aku pernah menyinggung kamu. Kamu adalah saudara perempuan aku yang baik, jadi aku akan membutuhkan bantuan kamu di masa depan jika terjadi sesuatu. Petik 2. Gou Yu agak berjaga-jaga melawan Dan Fei, tapi dia sekarang dimenangkan. Mungkin seorang gadis hanya memperoleh kedewasaan sejati setelah menjadi ibu. Dan Fei, aku juga salah. Mari kita lupakan masa lalu. Kediaman akan menjadi lebih hidup dengan kamu di sekitar. Gou Yu adalah seorang wanita yang jujur dan murah hati. Sekarang Dan Fei telah melunakkan pendiriannya, Gou Yu menyambutnya dengan tangan terbuka. Sedangkan untuk Nianer, Ziruo Timur sudah membawanya pergi untuk bermain. Berjalan berdampingan, Gou Yu dan Dan Fei berjalan ke taman belakang. Jiang Chen tahu mereka perlu mengobrol secara pribadi, jadi dia tidak ikut campur. Ada beberapa hal yang sebaiknya mereka selesaikan sendiri. Dan Fei, aku mengagumi apa yang kamu lakukan untuk Tuan Muda. Namun, aku harus mengatakan sesuatu di muka. Petik 2. Dengan wajah serius, Dan Fei mengangguk. Saudari Gou Yu, aku menunggu kata-katamu. Jalan menuju kebahagiaan untuk kalian berdua dipenuhi dengan kesulitan. Tapi semuanya baik-baik saja itu berakhir dengan baik. Sejujurnya, aku agak iri. Tapi, Tuan Muda pasti sebelumnya dalam kegelapan tentang masalah ini. Petik 2. Dan Fei mengangguk. Ya, dia tidak tahu. Aku tidak ingin menjadi beban dan aku tidak ingin dia menganggap aku sebagai orang yang murah dan nakal.
Itu sebabnya aku memutuskan untuk meninggalkan Sky Laurel begitu aku tahu aku menggendong anaknya. Aku hanya ingin menemukan tempat yang tenang untuk melahirkan dan membesarkan putri aku sendirian. Petik 2. Gou Yu mengangguk. Dia termenung dan tiba-tiba menambahkan, maka kamu harus tahu bahwa Tuan Muda telah memiliki pasangan Dao selama 10 tahun terakhir. Mereka melewati api dan air bersama, berbagi banyak suka dan duka. Dia pergi beberapa hari yang lalu, tetapi dia memenangkan niat baik semua orang di sini. Semua orang sangat mencintainya. Petik 2. Jiang Chen belum menyebutkan ini, tapi Dan Fei sudah menebak sesuatu dari pandangan orang banyak. Dengan intuisi tajam seorang wanita, dia samar-samar merasakan suasana yang aneh. Dia harus menjadi wanita yang luar biasa. Meskipun Dan Fei sudah siap, dia masih merasakan sedikit kecemburuan. Tapi kemudian, ketika dilihat dari sudut lain, bagaimana mungkin seorang jenius yang luar biasa seperti Jiang Chen tidak menarik gadis-gadis luar biasa? Monster bermata hijau itu akan menghabiskan seluruh dirinya yang lebih muda, tetapi dirinya saat ini bisa mempertahankan sudut pandang yang rasional. Untuk keajaiban seperti Jiang Chen, wanita yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia secara alami bersedia berbaris untuk menunggu perhatiannya. Dan Fei tahu bahwa pria seperti itu tidak akan pernah menjadi miliknya sendirian. Tidak akan menjadi perempuan itu cemburu yang cemburu. Gou Yu mengangguk dengan tenang. Dia luar biasa, lebih dari yang bisa kamu dan aku bayangkan. Bahkan sekarang, Tuan Muda mungkin tidak sama dengan dia ketika datang ke budidaya bela diri. Dan meskipun dia adalah Tuan Muda Velurium, statusnya mungkin tidak setinggi miliknya. Apakah dia begitu luar biasa? Dan Fei tidak tahu apa-apa tentang Huang. Deskripsi Gou Yu membuatnya bingung untuk kata-kata. Dia berasal dari Pulau Myriad Abyss yang legendaris. Kecantikannya keluar dari dunia ini dan dia juga jujur dan murah hati. Dia tidak pernah mengudara dari seorang wanita bangsawan, tetapi ada aura merembes dari setiap kata dan bergerak. Kamu tidak bisa tetapi mengakui sikap superiornya. Semua orang memanggilnya Nona Huanger. Orang-orang yang dekat dengannya juga memanggilnya sebagai adik perempuan Huanger. Petik 2. Huanger. Dan Fei mengulangi dengan tenang. Nama itu sendiri sangat halus dan penuh seni. Aku bisa mengatakan betapa luar biasanya dia hanya dari namanya. Petik 2. Gou Yu tersenyum tipis. Dia memang luar biasa. Namun, kamu juga memiliki kelebihan. Perasaan kamu padanya sedalam laut. Baiklah, mari kita ubah topik pembicaraan. Sister Huanger murah hati dan santun, aku yakin kalian berdua akan rukun. Petik 2. Gou Yu tidak berusaha menakuti Dan Fei. Karena dia menerima Dan Fei dari lubuk hatinya, tidak ada alasan untuk berbicara di roda nyonya baru. Wanita adalah makhluk aneh. Jika mereka membuang perasaan tidak enak di antara mereka, mereka bisa menjadi sahabat karib dengan beberapa kata. Mereka berdua kembali dari kebun belakang seperti teman-teman yang telah lama hilang, semua tawa dan tawa, membuat gambar yang harmonis. Karena Jiang Chen sudah mengakui Dan Fei dan dia bahkan melahirkan putrinya, dia secara alami harus membawanya untuk secara resmi memanggil ayahnya. Jiang Feng adalah pria yang santai. Meskipun dia setia pada istrinya sendiri, dia sangat toleran ketika menyangkut putranya. Anak yang baik, kamu benar-benar yang beruntung. Kamu harus menghargai seorang gadis yang setia dan berbakti seperti dia. Jiang Feng penuh pujian untuk selera putranya pada wanita. Baik Huanger dan Dan Fei adalah wanita cantik yang menakjubkan dengan temperamen yang luar biasa. Tidak ada alasan bagi Jiang Feng untuk tidak senang dengan menantu perempuan seperti mereka, terutama ketika Dan Fei bahkan membawanya cucu perempuan. Jiang Feng menyapu Nianer di lengannya dan tertawa riang. Cener, hidung gadis ini dan dagunya dari cetakan yang sama seperti milikmu. Nak, bukankah matamu biasanya cukup tajam? Apa yang terjadi kali ini? Putri kamu berada di Gunung Pivot Suci selama ini, mengapa kamu tidak mengenalinya? Petik 2. Jiang Chen menggosok hidungnya, bingung bagaimana menjelaskannya. Bagaimana dia tahu seorang gadis adalah miliknya dengan pandangan yang sederhana? Apakah dia seharusnya membacanya di daun teh? Itu akan membutuhkan jumlah kemampuan asosiatif yang tidak manusiawi. Mendengarkan Jiang Feng, Dan Fei mengerti bahwa ayah mertuanya telah menerimanya. Perasaan semanis madu menggenang di dalam dirinya. Nianer, sambut kakekmu. Seperti gadis yang imut dan patuh, Nianer menggosok pipinya yang kecil ke arah Jiang Feng, hingga kegembiraan yang terakhir. Kakek, kamu setampan ayah, puji Nian.
Jiang Feng tertawa terbahak-bahak. Haha, kan, lihatlah betapa fasih lidahnya. Chen, anak perempuan kamu lebih pintar dari kamu pada usia yang sama. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di usia yang sama, tubuh ini belum menjadi miliknya saat itu, jadi dia tidak memiliki ingatan tentang itu. Tetapi mengingat tingkat kecerdasan pendahulunya, tidak ada orang waras yang akan memanggilnya pintar. Semua orang mengatakan bahwa jika kamu memiliki kakek, kamu juga harus memiliki nenek. Kakek, di mana nenek Nianer? Tiba-tiba Nian mengajukan pertanyaan naif di tengah-tengah suasana bahagia. Wajah Jiang Chen langsung berubah menjadi hijau. Tidak, jangan sembarangan. Nian membeku. Dia bertanya-tanya mengapa reaksi ayahnya sangat ekstrim. Jiang Feng memutar matanya ke arah putranya. Kenapa kamu begitu kasar? Nianer tidak bersalah dan berarti tidak ada salahnya. Itukah yang seharusnya dilakukan ayah? Dulu aku cukup memanjakan dirimu. Petik 2. Jiang Feng benar-benar telah merusak Jiang Chen sehingga yang terakhir telah menjadi alat tulis perempuan yang tidak berguna. Namun, Jiang Feng memiliki keadaan sulitnya sendiri. Dia tidak akan keberatan Jiang Chen menghabiskan seumur hidup sebagai pemburu roh, selama putranya tinggal jauh dari hal-hal tertentu. Jiang Chen mengambil Nianer dari lengan ayahnya dan menyampaikannya kepada Dan Fei. Daner, keluarkan Nianer untuk berjalan-jalan. Aku punya beberapa hal yang perlu aku sampaikan kepada ayah aku. Petik 2. Dan Fei membuat suara persetujuan. Dia memegang tangan Nianer dan membawanya keluar. Jiang Feng mengeluh, "Nak, mengapa kamu begitu tertutup? Aku bersenang-senang dengan cucu perempuan aku." Petik 2. Ayah, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu. Apa itu? Aku mendengarkan, kata Jiang Feng, agak terganggu. Aku pikir kita harus pergi ke Sekte Dewa Bulan dalam waktu dekat. Aku akan melamar pernikahan atas nama Feluriam. Aku akan membuat mereka menyerahkan ibu dan memberi kamu reuni kemenangan. Petik 2. Ekspresi Jiang Feng yang tidak peduli tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Cener, apakah kamu serius? Tentu saja, persiapannya hampir selesai. Kita bisa berangkat segera setelah beberapa teman tiba. Kali ini, selain dari kaisar-kaisar besar yang berkeliaran, Jiang Chen juga mengundang Han Qianzan Sekte Great Sky Space Han Qianzan, serta Su Huanzhen dari Pengadilan Surgawi Cicada. Cener, apakah menurut kamu Sekte Dewa Bulan akan setuju? Jiang Feng merasa khawatir. Dia menderita semua jenis kesulitan selama beberapa tahun terakhir. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia hanya berjarak sedikit dari kehilangan nyawanya, tetapi dia tidak pernah merasa takut bahkan menatap ke dalam jurang kematian. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa gentar pada saat ini. Jiang Chen menawarkan senyuman yang tenang. Dia dengan bangga berkata, tidak setuju. Sekte Dewa Bulan telah menerima banyak bantuan aku. Jika mereka tidak setuju, itu membuat mereka bajingan tidak tahu berterima kasih. Aku Tuan Muda Feluriam sekarang. Status aku lebih tinggi dari sekte mereka. Bagi mereka untuk menolak akan menjadi kebodohan belaka. Selama mereka tidak cacat mental, aku berjanji mereka akan setuju. Namun, ibu milik faksi Blue Moon Sekte kedua mereka. Sektmaster kedua keras kepala seperti bagal. Dia mengatur caranya dan akan berjuang mati-matian. Itu sebabnya aku membuat beberapa persiapan. Ketika saatnya tiba, mereka harus setuju apakah mereka mau atau tidak. Petik 2. Jiang Chen memiliki sikap tidak berpegang pada larangan ketika datang ke reuni orang tuanya. Jika Moon God Sect benar-benar tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk, maka dia tidak akan keberatan membuat mereka merasakan kekuatan penuh dari ketidaksenangannya. Cener, masalah ini memiliki konsekuensi besar. Itu tidak hanya menyangkut ibumu, tetapi juga adik perempuanmu. Jadi, jika mungkin, lebih baik tidak berselisih dengan mereka. Kita harus tetap bersikap ramah dan membicarakannya. Petik 2. Jiang Feng lebih berkepala dingin daripada putranya. Meskipun ia merindukan istrinya, putrinya juga berada di sekte yang sama. Jadi, tidak peduli seberapa sering ia membenci sekte Dewa Bulan, ia dengan murah hati memaafkan mereka demi putrinya. Bagaimanapun, Moon God Sekte adalah bajingan, tetapi mereka membesarkan seorang gadis yang luar biasa untuknya. Berpikir tentang adiknya Su Qingxuan, senyum melayang di bibir Jiang Chen. Qingxuan belum dicuci otak oleh sekte kedua setelah bertahun-tahun. Dia pasti dilahirkan dengan kecerdasan dan persepsi. Petik 2. Meskipun mereka hanya bertemu beberapa kali, dia mengagumi saudara perempuannya dan menghargainya.
Selain dia juga memiliki adik laki-laki yang berkeliaran di suatu tempat di luar sana. Jiang Chen belum tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Kekhawatiran itu sangat membebani dirinya. Chapter 1354. Setelah menetap di Danfei dan Nianer, Jiang Chen menyatakan dia akan pergi ke pengasingan, bukan untuk budidaya, tetapi untuk memperbaiki Pilcran Pills. Mengakuisisi 2 Cloudcran Golden Crown telah meredakan masalah mendesak kekurangan bahan. 2 makhluk roh sudah cukup untuk 3 kuali Penetrane Pills. Total 25 pil adalah perkiraan konservatif, lebih dari 30 tidak keluar dari pertanyaan. Jumlah akhir tergantung pada keterampilan penyulingan dan kontrol panas. Jiang Chen memiliki kepercayaan diri paling tinggi dalam hal pemurnian pil. Terakhir kali dia memurnikan pil ini adalah pertama kalinya sejak reinkarnasinya bahwa dia mengatasi pil yang sedemikian sulit, maka tekniknya tidak sempurna. Namun upaya kedua ini berbeda. Dengan pengalaman yang diperoleh dari upaya pertamanya, ia bahkan lebih percaya diri dalam keberhasilannya, serta dalam jumlah yang bisa ia hasilkan. Lebih penting lagi, Cloudcran Golden Crown adalah yang dewasa, tidak seperti yang muda dari terakhir kali. Sedangkan untuk Invisible Chameleon Cloudpine, dia punya cukup cadangan. Jiang Chen membutuhkan waktu lebih lama untuk penyempurnaan, karena dia akan mengelola 2 berturut-turut. Ketika dia membuka tutupnya, roh tampak berjingkrak dan menari di dalam pil. Dia tersenyum puas pada hasilnya. Kualitas kumpulan ini lebih tinggi. Sepertinya aku sudah memahami esensi dari Penetrane Pil. Jiang Chen mengagumi pil-pilnya, senang dengan hasil kerjanya. Dia bahkan tergoda dengan gagasan untuk melanjutkan pil supremasi kaisar. Tapi ini adalah pil yang sama sulitnya, jadi dia memutuskan untuk menunggu sampai kembali dari Sekte Dewa Bulan sebelum menangani tugas ini. Tentu saja, itu juga karena dia hanya memiliki 2 batang Heavencloud Ganoderma, atau dia mungkin sudah mencobanya sebelum pergi. Lupakan, selama hal-hal ini tidak menumbuhkan kaki dan melarikan diri, tidak masalah ketika aku memperbaikinya. Ibu mengalami waktu yang lama dan sulit di bawah tahanan rumah. Sebagai putranya, aku tidak bisa menunda lebih jauh. Seorang pria harus mengikuti nalurinya. Memiliki terlalu banyak reservasi berarti kehilangan peluang hidup. Petik 2. Jiang Chen juga tidak ingin kaisar besar yang berkeliaran menunggu lebih lama lagi, kalau tidak mereka kehabisan kesabaran. Dia menerima kabar tentang kedatangan Han Qianzhan dan Su Huanzhen hari itu juga. Mereka menyetujui tempat berkumpul dan bahwa mereka yang datang lebih dulu akan menunggu yang lain. Dia diam-diam memanggil setiap kaisar besar di Velurium dan memberitahu mereka tentang kepergiannya. Dia meninggalkan Velurium di tangan mereka dan meminta mereka untuk tidak memberi sedikit celah bagi musuh-musuh mereka untuk menimbulkan masalah. Saat ini, hampir tidak ada yang berani membuat gelombang di Velurium ketika Jiang Chen hadir. Pil Fierce Emperor Pil Zenith telah dikejar secara menyedihkan ketika dia mencobanya. Teladan buruknya merupakan pelajaran bagi orang lain. Namun, beberapa orang mungkin diam-diam mencoba menyebabkan kekacauan di Velurium jika mereka mengetahui ketidakhadiran Tuan Muda. Jadi Jiang Chen memperingatkan para Kaisar Agung untuk tetap waspada dan memperhatikan aktivitas mencurigakan. Setelah selesai, ia berangkat bersama ayahnya. Dia hanya membawa saudara-saudara Jiao dan meninggalkan yang lain untuk menjaga kediaman Tuan Muda. Tuan dan Nyonya, prosesi kami akan terlalu mencolok jika kita pergi bersama. Lebih baik melakukan perjalanan secara terpisah dan bertemu setelah kita berada di perbatasan daerah Tilted Moon. Jiang Chen memanggil semua kaisar besar yang berkeliaran untuk memberikan gambaran umum tentang rencananya. Tidak masalah, kami akan kurang menarik perhatian jika kami berpisah, semua orang setuju. Partai Jiang Chen meninggalkan kota secara rahasia. Di tengah jalan, mereka merasakan arus bawah halus yang mengalir melalui 8 daerah atas, tetapi situasinya belum mencapai ketegangan terbuka. Pada hari ini, mereka dengan lancar berbelok ke sekitar perbatasan Pilvire dan memasuki wilayah Tilted Moon. Kaisar besar yang berkeliaran juga muncul di perbatasan dan berkumpul di tempat kejadian. Perjalanan terakhir Jiang Chen ke daerah Tilted Moon belum pernah begitu lama, tapi rasanya seperti keabadian baginya. Dia berteman di sekte terakhir kali, Tuan ketiga Jing dan Gu Sintang misalnya. Dengan demikian, dia tidak khawatir kalau dia membutuhkan kontak, tetapi dia ingin melamar ayahnya tanpa bermain trik. Tokoh-tokoh penting yang dia undang akhirnya berkumpul di dalam Frostmoon City. Jiang Chen memanggil semua orang bersama dan berbagi rincian rencananya. Karena semua orang datang demi dirinya,
mereka secara alami mengikuti petunjuknya. The Moon God Sect belum sepenuhnya damai pada akhir-akhir ini. Setelah sekte ketiga mengambil beberapa orang jenius untuk berpartisipasi dalam pertemuan naga dan harimau, Pilvire bereaksi dengan permusuhan yang jelas. Raksasa tetangga mereka tampak samar-samar berniat membuat daftar hitam mereka. Itu membuat kepala sekte senior sakit kepala yang sangat besar. Sebagai pemimpin utama sekte, ia harus mempertimbangkan minat sekte di atas segalanya. Jadi, dia harus menunjukkan pengekangan di depan penindasan Pilvire, apakah itu disengaja atau tidak. Pada hari ini, dia berada di tengah-tengah urusan sekte ketika dia menerima kartu panggil. Senior Sekretaris, seseorang di luar sekte meminta audiensi. Dia bilang dia Han Qianzhan Sekte Great Skyscape Sekte di sini untuk berkunjung. Petik 2. The Great Yu Sky Sword Sekte. Han Qianzhan, Sektmaster senior itu sangat sedih ketika dia memindai kartu itu. Sosoknya bergetar ketika ekspresi yang bertentangan muncul di wajahnya. Apa yang dia lakukan di sini? Di antara sekte peringkat pertama, kunjungan jarang melibatkan tokoh-tokoh tingkat kami. Bahkan jika itu tidak pernah terdengar, itu tidak akan begitu biasa. Petik 2. Ketidakpastian menggerogoti dirinya. Bagaimanapun, kedua sekte dipisahkan oleh jarak yang luas dan jarang berinteraksi satu sama lain. Apa arti di balik kunjungan mendadak ini? Bawahan lain masuk ketika dia bingung dengan pertanyaan itu. Senior Sekretaris, ini kartu panggil lain. Dikatakan itu dari Kepala Pengadilan Celestial Cicada, Su Huanzhen. Petik 2. Dia mengerutkan kening lebih keras. Apa yang sedang terjadi? Apakah semua sekte peringkat pertama dari 8 daerah atas akan mengunjungi bersama? Sebelum dia bisa memahaminya, dia menerima kartu ketiga. Itu adalah salah satu dari 6 titans pembudidaya berkeliaran saat ini, Kaisar Wellspring. Seperti kepingan salju yang tertiup angin, lebih dari selusin kartu kunjungan masuk dengan cepat. Dia sudah lama memegang kendali Moon God Sect dan telah mengalami hal-hal besar dalam hidupnya. Namun demikian, hatinya mulai berdebar ketika dia melihat fenomena aneh ini. Mengapa lebih dari selusin kaisar besar mengirim kartu panggil mereka pada hari yang sama? Apakah semuanya sudah direncanakan? Untuk apa mereka di sini? Jantungnya gemetar ketakutan yang samar saat pertanyaan berputar di benaknya. Dengan begitu banyak kaisar besar di ambang pintu rumahnya, baik raksasa sekte dan raksasa pembudidaya berkeliaran, sulit untuk tetap tenang sempurna. Pertemuan kekuatan ini adalah kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan dua sekte Dewa Bulan ke tanah. Saat dia ragu-ragu, dia menerima kartu terakhir dan juga yang paling mencolok. Jiang Chen, Tuan Muda Velurium, seorang pencerahan tiba-tiba memukulnya. Misteri akhirnya terpecahkan. Jadi Tuan Muda Jiang Chen. Dia mungkin satu-satunya yang memiliki pengaruh seperti ini. Dia sendiri tidak pernah bisa mengumpulkan begitu banyak kaisar agung. Apa niatnya? Kenapa dia membawa begitu banyak ke sini? Apakah dia datang untuk menyerang sekte aku? Reaksi pertamanya adalah gagasan bahaya yang masuk. Tapi kemudian dia dengan hati-hati memikirkannya. Sementara sekte dia mendapat banyak manfaat darinya, dia tidak bisa mengatakan bahwa mereka menyinggung dia. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Sekte kita akan menjadi bahan tertawaan lagi jika aku menolaknya sekarang. Dia adalah orang yang menentukan. Dia tahu dia tidak bisa mengudara dalam situasi ini. Bagaimanapun, Jiang Chen adalah Tuan Muda Velurium. Benar, dia berada di pihak muda, tetapi status dan pengaruhnya tidak dipertanyakan. Bebas dan percaya diri, Jiang Chen berdiri di tengah-tengah kerumunan kaisar besar di luar gerbang sekte, menunggu balasan. Seperti yang dia harapkan, gerbang gunung terbuka, memperlihatkan sosok senior sekte datang untuk menyambut mereka secara langsung, bersama dengan sekte ketiga dan beberapa gadis suci. Tuan Muda Jiang Chen, kamu membantu kami menyembuhkan masalah Moon God Precious Tree dan juga menggali bakat garis keturunan Ying yang reverse untuk kami. Aku belum senang mengucapkan terima kasih secara langsung. Aku sangat berterima kasih melihat kamu memberkati sekte aku lagi. Petik 2. Ini hanyalah sapa-sapa, jadi Jiang Chen tidak membayar mereka banyak perhatian. Dia hanya menjawab dengan senyum dan salam sopan. Senior Sekretaris, aku datang ke sini untuk suatu hal yang penting. Haruskah kita masuk ke dalam dan berdiskusi di waktu luang? Petik 2. Sektmaster senior tersenyum tanpa tergesa-gesa. Mereka yang datang dari jauh adalah tamu. Sekte aku yang rendah hati dihormati oleh kehadiran begitu banyak kaisar agung. Petik 2.
Jiang Chen tersenyum dan abstain dari sapa basi lebih lanjut. Dia menatapnya dengan tatapan yang sungguh-sungguh dan berkata dengan tenang, yang layak tidak bertele-tele, jadi izinkan aku untuk berterus terang. Aku datang ke sini hari ini untuk melamar. Aku mengundang Sek Master Han dan Pagoda Master Su Huanzhen sebagai penjamin aku, sementara Kaisar Wellspring dan Kaisar-Kaisar besar pengembara lainnya adalah mak comblang aku. Petik 2. Pernikahan. Jelas jijik merusak wajahnya. Apakah begitu banyak kaisar besar datang ke sekte aku untuk melamar? Mengapa kamu tidak menyebutnya dengan nama yang tepat untuk membawa pengantin wanita? Tuan Muda Jiang Chen, tradisi sekte aku bahwa para gadis suci kami adalah calon sekte masa depan. Mereka tidak menikah dengan orang luar. Aku mohon maaf. Aku juga mendengar kamu memiliki pasangan Dao. Mengapa kamu memperhatikan gadis suci aku? Petik 2. Jiang Chen yang bingung tiba-tiba menyadari bahwa sekte senior itu mengira dia datang untuk mencari istri sendiri. Dia menamparkan dahinya dan tertawa sendiri. Sek Master, kamu salah. Aku tidak datang untuk diri aku sendiri, tetapi demi orang lain. Petik 2. Mata Jiang Chen menyapu para wanita di sisinya. Sek Master kedua tidak menunjukkan dirinya, cukup meskipun semua orang ada di sini. Dia jelas-jelas segan terhadap Tuan Muda Velurium. Mata Holy Maiden Susan bersinar dengan kekecewaan yang tak terlihat ketika dia mendengar Jiang Chen tidak datang sendiri. Kepala sekolah senior itu berkedip. Jiang Chen tidak mencari seorang istri. Untuk siapa dia di sini? Matanya menyapu pesta Jiang Chen. Dia bisa mengenali mereka masing-masing pada pandangan pertama. Apakah kaisar-kaisar besar dengan ketenaran yang lama perlu datang ke sekte untuk menemukan seorang wanita? Dia memutar otaknya tetapi tidak bisa menemukan penjelasan. Chapter 1355. Kepala sekolah senior itu menarik napas dalam-dalam, bingung mewarnai matanya. Tuan Muda, tolong maafkan aku jika aku tidak mengerti. Jika bukan kamu, siapa yang ingin menikah? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Aku di sini karena ayahku. Ayah, orang-orang dari sekte Dewa Bulan bahkan lebih bingung. Bukankah itu terlalu aneh? Seorang anak lelaki yang melamar ayahnya. Biasanya sebaliknya, ini sangat absurd. Aku bingung, Tuan Muda Jiang Chen. Siapa mungkin ayahmu yang terhormat? Apakah ibumu yang terhormat masih sehat-sehat saja? Petik 2. Ibu aku sehat secara alami. Bahkan, aku datang untuk menyambutnya atas nama ayah aku. Senyum Jiang Chen tenang. Sungguh konyol. Di belakang sekte senior, Holy Maiden Si Yuan tidak bisa lagi menahan diri. Ketika dia menghadiri pertemuan naga dan harimau, Tuan Muda itu tampaknya lebih tertarik pada Maiden Suci Susan, sementara dia sendiri telah bertemu dengan bahu yang dingin. Itu sudah cukup untuk menimbulkan beberapa kebencian. Kata-katanya yang tidak masuk akal adalah kesempatan baginya untuk mengungkapkan perasaannya. Kepala sekolah senior itu menghela nafas pelan. Tuan Muda Jiang Chen melakukan perjalanan tak terhitung mil ke Moon God Sek aku hanya untuk lelucon. Selamat datang ibumu yang terhormat. Maafkan aku jika aku tidak bisa mengerti. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Memang terdengar agak dibuat-buat. Sepertinya kamu dalam kegelapan tentang kebenaran masalah ini. Petik 2. Dia mengerutkan kening. Kebenaran apa? Ceritanya panjang, desahnya. Namun, ibuku benar-benar bagian dari sekte kamu. Dia bahkan ditahan selama 30 tahun. Orang tua aku telah terpisah selama bertahun-tahun, jadi aku datang untuk menang atas belas kasih kamu. Mereka mengatakan bahwa pernikahan itu sakral, bahwa tidak boleh ada yang datang antara suami dan istri. Orang tua aku sangat saling mencintai. Alisnya rajutan semakin kencang. Tuan Muda, aku bahkan lebih bingung. Bagaimana ibumu di sekte aku? Petik 2. Apakah kamu benar-benar tidak sadar? Atau apakah ini hanya alasan? Suara Jiang Chen berat. Aku benar-benar tidak tahu. Sekte senior menggelengkan kepalanya. Katakan, siapa ibumu? Dia mengambil napas dalam-dalam, suaranya sama-sama berat. Apakah salah satu murid kita mengambil kekasih ketika melakukan perjalanan di dunia luar? Dia sekarang mengarungi dalam kegelapan. Tidak begitu. Ibu aku tumbuh di Myriad Domain. Tapi dia membawa garis keturunan Moon God Sek. Jika kamu ingin sampai ke dasar perselingkuhan ini, kita perlu sekte kedua di sini, jelasnya dengan sabar. Dia bisa melihat kebingungannya bukan kepura-puraan. Sektrator kedua, nuansa sedikit berkedip melalui ekspresinya ketika sesuatu terjadi padanya. Dia berbalik ke sekte ketiga. Nomor 3, minta nomor 2 untuk datang ke sini.
Kepala sekte ketiga sedikit mengangguk dan akan pergi ketika sekte senior menambahkan, jangan katakan padanya tentang ini. Katakan saja aku perlu mendiskusikan sesuatu dengannya. Petik 2. Kepala sekolah senior itu sangat menyadari bahwa temperamen kepala sekolah kedua berubah menjadi ekstrim. Jika itu benar-benar melibatkan faksi Blue Moon-nya, dia mungkin akan menemukan alasan dan menjauh. Jika pemuda di depannya adalah seseorang dari sekte biasa, sekte senior akan mengirimnya pergi tanpa mendengarkannya. Tetapi keberadaannya adalah sebuah eksistensi yang dapat mengguncang wilayah manusia hanya dengan menginjak-injak. Dia secara alami tidak ingin menyinggung kejeniusan seperti itu. Lebih penting lagi, dia tidak mampu melakukannya. Dengan momentum yang Velurium tunjukkan akhir-akhir ini, sekte Dewa Bulan tidak bisa menahan amarahnya, tidak peduli jarak antara kedua faksi. Lebih penting lagi, Jiang Chen memiliki begitu banyak pelayan yang hadir. Di permukaan, mereka datang sebagai dukungan moral Jiang Chen dan perantara untuk ayahnya. Jika kedua belah pihak jatuh, orang-orang ini mungkin tidak akan terus bersikap ramah. Dengan kultivasi mereka yang luar biasa, para kaisar agung ini bisa meratakan sektenya. Meskipun dia tidak berpikir Jiang Chen akan sebrutal itu, dia masih harus berjalan di atas kulit telur. Segalanya mungkin menjadi berbulu jika pemuda itu menjadi impulsif. Tuan muda, aku pikir aku memiliki kesan yang kabur tentang masalah yang kamu ajukan. Perjuangan internal terjadi di faksi Blue Moon saat itu. Sepertinya aku ingat seorang bayi tersesat di dunia biasa. Mungkinkah dia? Jiang Chen mengangguk. Bayi itu adalah ibuku, Su Meng. Merenung, dia terdiam. Menilai dari ekspresinya yang serius, masalah ini sepertinya nyata. Suasana membeku dengan kaku. Jiang Chen berkata dengan samar, ada 3 hal yang bersukacita dalam seorang pria. Yang pertama adalah bahwa orang tuanya masih hidup dan saudara-saudaranya baik-baik saja. Meskipun dalam kesehatan yang baik, orang tua aku telah dipaksa terpisah seperti Coward dan Weaver Girl dari mitos kuno, dipisahkan oleh Bima Sakti. Mereka setidaknya dapat bertemu setahun sekali pada hari Valentine, tetapi orang tua aku telah terpisah satu sama lain selama 30 tahun. Darah mereka mengalir di nadi aku, jadi bagaimana aku bisa berdiri dan tidak melakukan apa-apa? Sect Master, bisakah kamu menyalahkan aku untuk ini? Petik 2. Suara Jiang Chen maupun sikapnya tidak mendesak, tetapi kata-katanya sendiri bisa menggerakkan hati para pendengar. Semua orang terlahir dari ayah dan ibu. Melihat mereka yang dipisah-pisahkan adalah proposisi yang mustahil bagi setiap kultivator dengan sedikit kebenaran. Dan, apa yang akan menjadi reputasi Jiang Chen jika dia tidak bisa menyatukan kembali orang tuanya dengan statusnya saat ini? Melihat sikapnya, mendengarkan nadanya, senior sekte menyadari bahwa dia bertekad untuk mendapatkan jalannya. Jika Moon God Sekte menentangnya, dia mungkin menjadi bermusuhan di tempat. Tersesat dalam pikirannya, dia bertanya-tanya bagaimana cara terbaik untuk menangani situasi ini. Dia tahu betapa ekstrim sekte kedua itu. Yang terakhir selalu menganggap Su Meng sebagai penghinaan terhadap faksi Blue Moon, sehingga sekte senior tetap tidak ikut campur dalam urusan ini. Dia hanya mendengar pembicaraan sesekali. Dia khawatir bahwa karakter nomor 2 akan menjadi hambatan, atau bahkan memperburuk seluruh situasi dan membuat Jiang Chen menjadi bermusuhan. Sect Master ketiga kembali dengan rekannya sesaat kemudian. Maiden suci Su Qingxuan mengekor di belakang mereka. Gadis suci itu tampak tidak peduli, pada awalnya anak perempuan kaya yang dewasa sebelum waktunya. Namun, hatinya berdebar ketika dia melihat Jiang Chen dalam kelompok yang duduk di aula besar. Kenapa dia ada di sini? Dia memandang para lelaki di sampingnya, masing-masing lebih mengesankan daripada yang terakhir, semuanya jelas-jelas ahli tingkat atas. Ayahnya Jiang Feng juga ada di sana, menempati kursi kehormatan. Jantungnya berdegup kencang. Apakah dia di sini untuk menuntut keadilan bagi ibu? Matanya tertuju pada saudara lelakinya yang duduk di tengah, dikelilingi oleh para ahli seperti bintang yang berputar di sekitar bulan. Tampaknya kakak laki-lakinya benar-benar luar biasa. Sejak dia mengetahui bahwa mereka adalah saudara kandung dari orang tua yang sama, dia memperhatikan setiap berita gembira tentang dia. Dia menjelajahi semua rumor yang datang dari Velurium akhir-akhir ini. Meskipun dia sangat ingin bersaing dengan dia harus mengakui prestasi kakaknya jauh di atas miliknya untuk saat ini. Hatinya bergetar, tetapi dia menjaga wajahnya tanpa ekspresi dan dengan patuh mengikuti pengikutnya yang kedua seperti gadis yang penurut. Nomor 2, ini dia. Silakan duduk,
sapa sekretaris senior itu. Sekte kedua tidak terkejut ketika dia melihat majelis mengesankan berkumpul di aula. Matanya tertuju pada Jiang Chen, sepertinya mengambil langkah. Dengan suara serius, dia bertanya, jenius ini agak tidak dikenal. Aku ingin tahu, dia berhenti, sebuah pikiran muncul padanya. Mungkinkah Tuan Muda Velurium, Jiang Chen? Jiang Chen menangkupkan kedua tangannya tanpa mengedipkan mata. Sekte kedua, aku percaya kamu baik-baik saja. Dia merespons dengan acuh tak acuh. Mantan Sir Shao Yuan, mantan Tuan Muda Zhen, dan sekarang Tuan Muda Jiang Chen. Aku harus mengakui kamu memiliki cukup banyak identitas. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku harus mengatasi diri kamu yang terhormat. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Tolong panggil aku sesuai keinginanmu. Dia tidak menjawab. Dengan anggukan, dia menjatuhkan diri ke kursinya. Menilai dari sikapnya, dia masih tidak tahu alasan untuk kehadirannya. Dia tidak terhubung bahwa Jiang Chen adalah putra Su Meng karena dia belum menjadi orang yang membawa Su Meng kembali dari dunia biasa. Para murid dari fraksinya telah mengurus itu. Karena itu, dia tetap tenang, tidak menyadari apa yang ada di toko. Senior sekretaris, mengapa kamu memanggilku? Kepala sekolah senior itu tersenyum, merenungkan bagaimana ia harus mengucapkan jawabannya. Dia benar-benar bingung bagaimana mendekati masalah ini. Nomor 2, ada sesuatu yang belum pernah aku tanyakan padamu, tapi sepertinya sangat penting sekarang. Di masa lalu, apakah ada bayi dari faksi kamu ditinggalkan di dunia biasa? Petik 2, itu adalah luka terbuka untuk Blue Moon sampai hari ini dan tabu untuk sekte kedua. Bahkan sekte senior telah menghindar dari subjek sebelumnya. Wajahnya bengkok. Ini adalah cerita lama yang tidak harus kami sebutkan di depan para tamu. Kepala sekolah senior itu tersenyum masam. Tapi itu sangat penting. Jiang Chen menghela nafas dengan lembut dan menepuk-nepuk ayahnya yang duduk di sampingnya. Dia bisa merasakan Jiang Feng di ambang meletus. Sekte kedua, izinkan aku menjelaskan. Bayi dari faksi Blue Moon kamu kebetulan adalah ibu kandung aku. Petik 2, kata-katanya mengejutkannya, sambaran petir dari biru. Apa yang kamu katakan? Dia memutar matanya ke arahnya, nadanya serius. Tuan Muda Jiang Chen, aku telah mendengar banyak hal konyol pada waktu aku, tetapi ini adalah yang pertama bagi seseorang untuk berkeliling secara acak mengakui orang-orang sebagai orang tuanya. Sektmaster senior itu bergetar. Dia melemparkan pandangan penuh arti, menunjukkan untuk sekte kedua tidak begitu sembrono. Memang, suasana hati Jiang Chen menjadi gelap. Sekte kedua, kamu seorang senior yang terkenal. Bagaimana kamu bisa berbicara begitu cepat? Mungkin kamu berpikir bahwa seseorang seperti aku perlu menjilat dengan faksi kamu. Nada suaranya yang berat mengubah suasana menjadi opresif. Sektmaster kedua belum memikirkan kata-katanya. Penyesalan meresap segera setelah mereka pergi dari mulutnya, menyadari dia bertindak tidak sabar. Lagi pula, yang duduk di depannya bukan junior biasa, tapi penguasa muda Velurium yang termasyur. Namun, balasan Jiang Chen tidak cocok dengan karakternya yang keras kepala. Bibirnya bergerak-gerak, siap memotong kata-kata untuk serangan balik.